Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpahan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan kembali pada kesempatan kali ini insyaallah dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, pada tiga generasi terbaik, pada para sahabat, tabiin, tabiin, serta kepada ya, pengikut beliau yang selalu mengikuti sampai akhir hayatnya. Jamaah kajian Bumi Komunal semoga dirahmati Allah. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Jamil Ulum wal Hikam dan kita melanjutkan pembahasan hadis ke-23 di pembahasan kedua tentang pilar-pilar amal seorang mukmin. Yang mana kajian akan dibersama beliau, guru kita Ustaz Faizal Mista SHM PDI, Hafizallahu Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, kami mengajak pada jemaah sekalian untuk ikut bergabung dalam dakwah Bumi Ngaji dengan ikut men-share informasi kajian yang disuarakan oleh Bumi Ngaji seluas-luasnya pada keluarga maupun rekan-rekan dari jemaah. Kami juga mengingatkan kepada jemaah untuk terus memperbarui niatnya dalam belajar, memperhatikan adab-adabnya dalam bermajelis, serta bisa mempersiapkan alat tulisnya sehingga bisa mencatat faedah-faedah yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz. Kemudian kami juga informasikan kepada jemaah, insyaallah kajian kita pada malam hari ini akan terdiri dari dua sesi. Yang pertama, sesi materi yang akan disampaikan Ustaz, kemudian kita lanjutkan di sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab, sehingga kepada jemaah yang nantinya hendak bertanya persilakan bisa bertanya secara langsung dengan rasa terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, insya Allah kajian akan langsung kita mulai setelah Ustaz bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Oleh karena itu kepada jemaah yang hendak eh, oleh karena itu kepada jemaah kami harapkan bisa mempersiapkan diri sambil menunggu Ustaz bergabung atau bisa mengerjakan materi di pertemuan sebelumnya. Baik, untuk sementara kami undur diri. Barakallahu fikum. Bismillah, Alhamdulillah kami informasikan kepada jemaah sekalian. Maksudnya Ustaz sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Nah, karena itu kajian akan segera kita mulai. Pada jemaah kami harapkan bisa mempersiapkan diri dengan baik. Baik, Alhamdulillah kami sudah membuka untuk kajian kita pada malam hari ini. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi dari beliau pada Ustadz Faizal Mista. Waktu kami persilahkan, kalian tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan kajian pembacaan kitab ulama yaitu Jami'ul Ulumi wal Hikam
yang ditulis oleh Syekh Al-Imam ya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah masuk hadis ke-23 ya, tentang pilar-pilar amal ibadah seorang muslim. Qala mu'alif rahimallahu taala an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ay Al-Haris ibn Asim Abi Malik Al-Haris ibn Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan di akhirat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Adapun ucapan tasbih ya subhanallah dan tahmid alhamdulillah itu akan memenuhi, atau maksudnya akan memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Wassalatu nurun. Salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhan. Sedekah atau zakat adalah bukti keimanan. Wasabru dhiya'un. Dan kesabaran itu adalah cahaya yang menerangi. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Al-Qur'an adalah hujjah yang akan membelamu, aw 'alaika, atau hujjah yang akan menuntutmu nanti, memberatkanmu. Kemudian Nabi SAW bersabda, kulun nasi yaghdu, setiap manusia dia akan pergi berangkat pada pagi hari. Fabai'un nafsahu, lalu dia akan menjual jiwanya. Famu'tikuha au mubikuha. Maka di antara manusia itu ada yang membebaskan jiwanya, dan di antara mereka ada yang membinasakan jiwanya tersebut. Hadis riwayat Muslim ya. Taib. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala terkait hadis ini ya. Baik dari sisi takhrij ya yang biasa disebutkan di awal-awal penjelasan hadis ya, dalam kitab ini, bahwa hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari riwayat Yahya bin Abi Katsir, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah ya, dari riwayat Muawiyah bin Salam. Kalau Yahya bin Katsir tadi dari Zaid bin Salam ya. Kalau ini dari Muawiyah bin Salam. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ya, dan Imam Tirmidzi, yang lafaznya berbunyi al-wudu ya, tuhur al-wudu. Kemudian hadis ini juga dalam lafaz lain dia disebutkan dengan uh, isbaghul wudu ya. Taib. Kemudian apa makna at-tuhur di sini sudah kita sebutkan ya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala membawakan beberapa pendapat para ulama tentang makna at-tuhur atau at-tuhur ya. Ada yang menafsirkan at-tuhur adalah meninggalkan dosa, tetapi pendapat ini lemah.
Ada yang mengatakan bahwa at-tuhur itu adalah sebagai penebus dosa atau penghapus dosa, ya. Itu pun lemah. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala membawakan pendapat kebanyakan para ulama, yaitu yang dimaksud dengan at-tuhur ini adalah at-tatahhur bil ma'i minal ahdas, yaitu bersuci dengan air dari hadas, ya. Hadas kecil atau hadas besar. Kemudian sudah disebutkan, ya, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang makna bahwa bersuci itu adalah separuh, setengah, atau sebagian dari keimanan. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan separuh itu adalah juz'u, ya, atau sebagiannya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu ada 50%-nya, 50% dari keimanan. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah dilipat gandakan pahala berwudunya tersebut, ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya al-syatru di sini bukanlah menunjukkan kalimat setengah, tapi menunjukkan dua jenis, ya, yang dua jenis ini tidak selalu sama kuantitasnya, tetapi dia menunjukkan ada dua jenis dari sesuatu yang kalau dikatakan dua jenis, maka sebagiannya dianggap dimaknai dengan separuh. Jadi at-tuhur syatrul iman bukan berarti 50% dari keimanan itu adalah bersuci. Kan tetapi bersuci itu adalah bagian dari keimanan walaupun kuantitasnya kalau digabung dengan semua keimanan tidak sampai 50%, ya. Kemudian Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala membawakan dalil-dalil tentang makna syatru tersebut, ya. Nah, itu terakhir, ya, yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Insya Allah kita akan masuk pada penjelasan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala selanjutnya, ya. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa minhum man qala al-muradu bil imani hahuna as-salah. Sebagian para ulama ada yang berpendapat yang dimaksud dengan iman dalam hadis ini itu adalah salat. Jadi bersuci adalah sebagian dari keimanan. Maksudnya bersuci itu adalah sebagian dari ibadah salat. Mengapa hal demikian? Atau mengapa sebagian para ulama menafsirkan iman itu adalah salat? Berdasarkan dalil-dalil yang lain, ya, penguat makna tersebut, sehingga makna tersebut bisa ditarik kesimpulan dengan, ya, memahami ayat-ayat atau hadis-hadis atau sumber-sumber yang lain, ya, yang kuat, yang menguatkan makna tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Para ahli mufassir atau para mufassir, para ahli tafsir menafsirkan yang maksud dengan imanakum wal muradu salatukum ila baitil maqdis. Salatukum ila baitil maqdis. Yaitu salat kalian ketika menghadap Baitul Maqdis. Karena di awal-awal Nabi hijrah di kota Madinah, itu Nabi SAW diperintahkan Allah untuk menghadap Baitul Maqdis kiblatnya, ya. Sewaktu di Mekah, Nabi menghadap Ka'bah dan Ka'bahnya menghadap Baitul Maqdis. Jadi langsung dua arah. Tetapi ketika hijrah, arah Baitul Maqdis dan arah Ka'bah dari kota Madinah itu bertentangan
sehingga Nabi nggak bisa menggabung arah tersebut. Kemudian Allah memerintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis itu tempat para nabi dan rasul ya, khususnya dari kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam, dan juga di sana tidak ada patung-patung seperti yang ada di Ka'bah di Mekah di awal-awal Islam, sekitar 17, 16 atau 17 bulan. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi SAW untuk menghadap Ka'bah. Fa'akim wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka kata Allah, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ya. Kemana saja kamu menghadap untuk sholat, maka hadapkanlah ke Masjidil Haram. Maksudnya ke Ka'bah. Kemudian para sahabat pun bertanya-tanya tentang amalan-amalan para sahabat dahulu menghadap Baitul Maqdis. Apakah diterima sama Allah ya, atau amalan tersebut sia-sia? Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surah Al-Baqarah ini 143, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman kalian di sini adalah sholat kalian. Yang dimaksud adalah sholat wajib kalian saat menghadap Baitul Maqdis ya. Atau semua sholat saat itu ya. Maka at-tuhuru syatrul iman. Kalau makna al-iman dalam ayat ini dimaknai sholat, lalu dianalogikan kepada hadis tadi atau dibawa kepada hadis tersebut, maka hadis tersebut menjadi maknanya at-tuhuru syatrul iman, ay bersuci adalah bagian dari salat. Sebagaimana yang disebutkan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, kata beliau, fa idza kana al-muradu bil imani as-shalah fas-salatu la tuqbalu illa bit-tuhur. Ay illa bi-tuhur. Apabila makna iman di dalam hadis tersebut dimaknai dengan maknanya adalah salat, salat yang kita ketahui, maka hadis tersebut menunjukkan bahwa salat tidak akan diterima kecuali dengan bersuci. Kalau salat tidak akan sah salatnya kecuali dengan bersuci, fasarat tuhur syatrus salati bihadal i'tibar. Maka jelaslah ya bahwa makna hadis tersebut ya, bersuci adalah sebagian dari ibadah salat. Artinya rangkaian salat itu bersuci adalah bagian dari rangkaian ibadah tersebut. Sehingga salat itu tidak akan sah, tidak akan diterima, tidak akan diberikan pahala, dan tidak akan memberikan pengaruh dampak ataupun keutamaan apapun tanpa bersuci. Bihadal i'tibar. Kalau dilihat dari sisi ini ya. Wa haka hadha tafsir Muhammad ibn Nasr al-Marwadi fi kitabis shalah. Dan ya, yang meriwayatkan penafsiran seperti ini, artinya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa makna at-tuhur bersuci itu sebagian dari iman, maksudnya bersuci sebagian dari sholat, itu merupakan pendapat ulama ya, para ulama juga. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dalam kitab Salat, Ta'zimu Qadris Salat, yang mengagungkan keagungan salat ya. Beliau menceritakan atau meriwayatkan dari Ishaq ibn Rahawai, Yahya ibn Adam. Subhanallah, ini ulama kibar semua ya. Para salafus soleh. Ini pendapat mereka. Wa annahu qala fi ma'na qaulihim, bahwasanya dia berkata tentang
makna ucapan para ulama terdahulu atau para salaf terdahulu. La adri nisful ilmi. Perkataan saya tidak tahu itu adalah separuh dari ilmu. Apa maksudnya? Innal ilma innama huwa adri wala adri. Fa'ahaduhuma nisful akhar. Bahwasanya ilmu itu dari sisi pengetahuan dan tidaknya itu satu sisi dia mengetahui, satu sisi yang lain dia tidak mengetahui. Maka salah satu dari dua sisi ini merupakan sebagian dari yang lain. Jadi di sini Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala ingin mengambil ya pendapat para ulama tentang memanai kalimat at-tuhuru syatrul iman yang maknanya adalah sebagian dari sebagian yang lain. Seperti satu itu adalah sebagian dari 10, dua sebagian dari 10, tiga sebagian dari jumlah 10. Nah, di sini ada dua sisi, sisi A, sisi B. Maka satu sisi dari tiap sisi merupakan sebagian dari yang lainnya. Maka dimanai at-tahuru syatrul iman, ai bersuci separuh atau sebagian dari keimanan atau sholatnya. Karena kalau iman dimanai sholat. Qultu, kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala ingin menegaskan kembali pendapat ini. Atau menguatkan kembali tentang makna separuh dari keimanan. Ya, ini menunjukkan dia sebagian dari sesuatu tersebut. Kata beliau, kullu syai'in kana tahtahu naw'an, fa'ahaduhuma nisfun lahu. Segala sesuatu yang memiliki dua jenis, dua sisi tadi, maka salah satu dari kedua itu adalah separuh atau sebagian darinya. Sawa'un kana adadun naw'aini ala sawa'. Sama saja kuantitas atau jumlah dua jenis ini sama, maksudnya 50%, 50%. Misalkan jumlah 10 ya, 5 adalah sebagian dari 10. Berarti kan 50%, 50% sisanya kan 5. Au ahaduhuma, atau sebagiannya lain, azyad, azyad minal akhor. Itu lebih banyak kuantitasnya dari yang lain. Artinya beliau ingin menunjukkan bahwa makna sebagian itu nggak harus 50%, 50%. Bisa jadi sebagian itu dari sisi kuantitasnya nggak 50%, cuma 20 atau 30%. Tapi yang dilihat bukan persentasenya jumlah, tapi yang dilihat adalah dua sisinya tadi. Seperti ilmu, kalau dilihat dari sisi tahu dan tidak tahunya ada dua jenis, mengetahui dan tidak mengetahui. Maka tidak mengetahui ini, kata para ulama, nisful ilmi, separuh dari ilmu. Ya. Artinya separuh dari ilmu itu adalah tidak mengetahui. Bisa jadi tidak mengetahuinya kuantitasnya lebih banyak persentasenya. 20% misalnya. Pengetahuan dia cuma 20%. Maka itu juga dikatakan nisfu. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan separuh atau sebagian. Jadi nisfu itu nggak harus maknanya setengah bagi dua atau satu dibagi dua. Tapi penggunaan nisfu dalam bahasa Arab itu juga maknanya sebagian, ya. Mau sebagian itu sebagian besar atau sebagian itu sebagian kecil. Jadi beliau ingin memberikan gambaran makna at-tuhur syatrul iman itu, ya, bersuci adalah sebagian dari iman. Bahwasanya bukan berarti bersuci itu adalah 50% dari semua makna keimanan atau dari semua amalan sholat kalau di mana iman itu sholat ya. Tapi bisa jadi persentase bersuci itu lebih kecil atau lebih besar. Tapi kalau
mana iman secara global ya, secara umum, maka tentu bersuci itu hanya sebagian kecil ya. Kalau bersucinya dimaknai bersuci zahir ya, bersuci lahiriah, berwudu atau mandi janabah. Tapi kalau bersucinya dimaknai bersuci lahir dan batin, nanti insya Allah akan disebutkan oleh Imam Ibn Rajab kesimpulannya. Beliau kemudian ingin menguatkan pendapat ini tentang makna separuh dalam bahasa Arab, penggunaan kalimat itu dan maknanya. Wa yadullu ala hadha hadis qasamtu sholata baini wa baina abdin nisfain. Dan yang menunjukkan makna ini bahwa kalimat separuh itu tidak harus sama jumlahnya atau kuantitasnya, yaitu hadis tentang pembagian Al-Fatihah ya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku membagi sholat antara diriku dan antara hambaku setengah setengah. As-sholat di sini maknanya adalah Al-Fatihah ya. Wal muradu as-sholat ay qiraatus sholah. Walihada fassaraha bil Fatihah. Yang dimaksud dengan sholat di hadis tersebut adalah membaca bacaan dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Maksudnya Allah membagi surat Al-Fatihah itu dua bagian, setengah bagian untuk Allah dan setengah bagian untuk hamba. Makna dari surah Al-Fatihah tersebut ya maksudnya. Lalu apa yang dimaksud dengan setengah? Apa yang dimaksud dengan Al-Fatihah dibagi dua itu? Apakah dibagi dua maknanya kalau ayatnya ada 7 berarti 3,5 ayat untuk Allah, 3,5 ayat untuk hamba? Atau ya dari sisi kuantitasnya, persentase jumlah misalkan, atau dari sisi huruf per hurufnya, apakah hurufnya misalkan ada 150 huruf untuk Allah dan 50 huruf untuk hambanya, atau dilihat dari sisi makna yang lain. Maka Imam Ibn Rajab rahimahullah telah mengatakan wal muradu, yang dimaksud dengan hadis tersebut pembagian setengah-setengah Al-Fatihah itu annaha maksumatun lil ibadati wal mas'alah. Bahwasanya dia itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah untuk ibadah. Maksudnya eh, makna surat Al-Fatihah itu sebagiannya untuk ibadah, wal mas'alah dan sebagiannya untuk permohonan atau untuk doa. Ya. Fal ibadatu haqqur Rabbi. Maka ibadah itu adalah hak Allah. Wal mas'alatu haqqul abdi. Dan permohonan, ya, minta tolong itu adalah bagian hamba. Walaisal muradu qismah, dan bukanlah maksud qismata kalimatihi ala sawa. Bukanlah maksud pembagian surah Al-Fatihah dijadiin dua itu pembagian kata per katanya sama secara persentase, bukan ya. Tapi Allah bagi sebagian untuk Allah, untuk ibadah. Maka alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu adalah pujian-pujian kepada Allah. Iyyaka na'budu wa. Dan itu adalah ya, mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Kemudian setengahnya iya karena berdua iya karena nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini semua doa-doa itu untuk hamba. Jadi Al-Fatihah itu setengahnya kita memuji, puji-pujian kepada Allah dalam bentuk ibadah. Pujian yang di dalamnya ada cinta dan pengagungan, yang itu adalah pujian ibadah. Pujian ibadah kepada Allah. Kemudian mengikhlaskan ibadahnya. Iya karena berdua. Setelah itu iyyaka nasta'in itu doa. Ihdinas siratal mustaqim itu doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin itu doa perincian dari ihdinas siratal mustaqim. Maka Al-Fatihah dibagi dua bukan berarti persentasenya sama, tapi dilihat dari dua sisi. Jadi subhanallah. Inilah para ulama ya, ketika menjelaskan itu sangat detail dan sangat jelas sekali ya. Kemudian penjelasannya pun sangat
apa memiliki asas yang kuat karena diambil dari dalil-dalil yang lain. Wa qad dzakara hadzal Khattabi, dan disebutkan juga dalam masalah ini tentang makna sebagian tadi. Al-Imam Khattabi wastashhada biqaulil Arab. Beliau ya berdalil dengan perkataan orang Arab. Apa perkataan orang Arab? Nisfus sanati safarun wa nisfuha hadara. Sebagai hadarun ya. Setengah tahun kehidupan, separuh, sebagian dari 1 tahun hidup kita itu adalah safar, perjalanan, dan sebagiannya lagi adalah mukim. Qala wa laisa ala tasawi zamanain fihima. Kemudian ya, Imam Ibnu Rajab rahimahullah telah menyebutkan, dia berkata, Al-Imam Khattabi, maknanya di sini, makna orang Arab bahwa setengah dari setahun itu adalah safar dan setengahnya adalah hadar. Apa hadar maksudnya? Mukim. Bukan berarti dia sama kuantitasnya. Maksudnya bukan berarti 6 bulan kita safar, 6 bulan kita mukim, enggak. Maksudnya pasti dalam kehidupan kita itu ada dua sisi. Sisi mukim dan sisi safar. Jadi walaupun sisi mukimnya pasti lebih besar ya daripada safar, karena safarnya ya kita nggak sering ya. Kecuali ada apa eh, profesi-profesi tertentu yang memang safar terus, maka berarti persentase safarnya lebih baik. Tetapi walaupun beda persentase dalam bahasa Arab itu, kalimat nisfu itu kadang digunakan untuk menunjukkan sebagian dari yang lainnya. Lakin alan kisami zamanillahuma wa in tafawatat muddatahuma. Tapi yang dimaksud dengan setengah itu adalah pembagian dua waktu. Bahwa waktu kita itu dalam 1 tahun ada waktu safar, ada waktu mukim. Nah, maka separuh dari 1 tahun hidup kita itu adalah safar. Dan separuhnya adalah mukim. Itu kalimat nisfu digunakan seperti itu ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala juga menguatkan pendapat ini dengan perkataan yang lain. Wa biqauli Syureh, dan juga ucapan Syureh, ya, seorang hakim di masanya, ya, seorang qadhi. Wakila lahu, ditanya kepadanya atau dikatakan kepadanya, kaifa asbahta? Wahai hakim Syureh, bagaimana keadaanmu di pagi? Ya, di setiap pagi. Dia mengatakan, asbahtu wa nisfun nasi alayya ghadban. Aku selalu bangun di setiap pagi dalam keadaan sebagian manusia membenciku. Kenapa? Beliau mengatakan setiap beliau bangun di pagi hari, keadaannya adalah manusia terhadap dirinya itu ada dua. Ada yang membenci dia dan ada yang meridhoinya. Mengapa hal itu terjadi? Karena dia hakim. Yuri itu, beliau bermaksud ya, annan nasa baina mahkumin lahu wa mahkumin alaihi. Bahwa orang-orang yang terhadap dirinya itu ada dua kriteria saja ya. Saat dia memutuskan perkara itu, ada yang perkaranya dimenangkan, ada orang yang perkaranya dikalahkan, kalah dalam persidangan. Jadi ada yang menang dalam persidangan, ada yang kalah dalam persidangan. Fal mahkumu alaihi ghadban. Orang yang kalah persidangan pasti benci sama hakimnya. Pasti, karena dia akan diponis sama hakim. Semua eh, tuntutan dia mungkin ya, atau semua saksi-saksi dia kalah. Pasti dia marah sama hakim tersebut. Wal mahkumu lahu, dan orang yang dimenangkan perkaranya itu radin anhu, pasti senang dengan hakim tersebut. Fahuma hizbani mukhtalifani. Maka inilah yang dimaksud dengan dua kelompok yang
berbeda, dua sisi ya. Maka dia katakan separuh dari manusia, setengah dari manusia itu membenciku, setengah dari manusia itu meridhoiku. Ya. Jadi penggunaan kalimat nisfu dalam kisah Syurah ini menunjukkan bahwa nisfu itu nggak harus persentasinya 50%, 50%. Tapi nisfu itu menunjukkan sebagian. Walaupun sebagian besar atau sebagian kecil dari sesuatu tersebut. Wa yaqulu syair, kemudian beliau menguatkan lagi dengan perkataan syair, penyair Arab. Idza mittu, apabila aku meninggal, kana nasu nisfaini. Maka orang-orang terhadap kematianku ada dua bagian. Syamitun bimauti, orang-orang yang bergembira atas kematianku, wa musnin billadzi kuntu af'al, dan orang-orang yang bersedih ya dengan kematianku atau memuji perbuatan-perbuatan yang sudah aku lakukan waktu aku masih hidup. Wa muraduhu annahum yanqasimuna qismaini. Dan ini maksud dengan perkataan syair ini bahwa manusia itu dibagi menjadi dua jenis ketika dia meninggal. Walaupun persentasi orang yang senang atas kematian atau orang yang sedih itu berbeda-beda ya. Naam, qultu, aku berkata, yaitu Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala berkata, wa min hadzal ma'na, termasuk dalam makna ini. Maksudnya apa? Maksudnya makna tentang separuh-separuh tadi ya. Beliau ingin menguatkan lagi dengan hadis. Yaitu hadis Abu Hurairah marfu fil faraid. Hadis Abu Hurairah yang sampai kepada Rasulullah SAW, yang maksudnya hadisnya marfu fil faraid, tentang hukum waris. Disebutkan dalam hadis tersebut ya, Nabi SAW bersabda, innaha nisful ilmi. Sesungguhnya ilmu faraid itu sebagian dari ilmu syariat Islam. Apa maksud ilmu faraid, ilmu setengah dari ilmu syariat? Apakah seluruh ilmu syariat ini 50% adalah ilmu faraid? Padahal kita tahu ya, faraid itu pembahasannya sedikit aja tentang warisan. Sedangkan ilmu syariat, ahkam-ahkam syariat itu ya kalau yang berkaitan dengan hukum ya, yang berkaitan dengan af'al mukallaf, perbuatan hamba ya, amalia ya. Itu kan apa namanya? Ada wudhu, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada fikih nikah, ada fikul buyu, ada jinayat, ada hudud. Banyak ya pembahasan tentang syariat itu. Faraid itu hanya bagian itu. Tapi Nabi SAW menyebutkan dia setengah. Apakah itu menunjukkan dia setengah dari sisi persentasinya? Ternyata tidak. Setengah dilihat dari sisi mana. Maka Imam Ibnu Rajab rahimahullah menegaskan. Fa inna ahkamal mukallafin nau'an. Karena hukum yang berkaitan mukallaf, mukallaf itu hamba Allah yang sudah mukallaf ya, yang sudah terkena beban syariat, ada dua jenis hukum-hukum yang berkaitan dengan mukallaf. Yang pertama, naun yata'allaqu bil haya, hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupannya di masa hidupnya, seperti ibadah-ibadah wudu, sholat, zakat, puasa semasa dia hidup dan yang lainnya. Wa naun yata'allaqu bima ba'dal maut, dan sisi yang lain hukum-hukum yang terkait setelah kematiannya. Wa hadha huwal faraid. Dan ternyata hukum setelah kematian itu adalah lebih spesifik hukum faraid. Makanya dikatakan faraid itu nisfu al-ilmi. Faraid itu sebagian dari ilmu atau separuh dari ilmu. Separuh dari ilmu bukan berarti dia setengahnya. Tapi dia adalah sebagian dari ilmu karena dilihat dari hukum hukum mukallaf itu
Ada hukum yang berkaitan semasa dia hidup, ada hukum-hukum yang berkaitan setelah dia mati. Ya. Dari sisi inilah maka faraid adalah sebagian dari ilmu ilmu syariat. Ya. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-faraidu thuluthul ilmi. Faraid itu adalah sepertiga dari ilmu. Maka Ibnu Mas'ud di sini membagi dia menjadi tiga bagian. Apakah tiga bagian itu artinya dia porsinya 35% ya atau kurang ya? 33% lah ya dari 100%. Atau maksudnya adalah dia dibagi menjadi tiga jenis. Wawajjah dzalika ya. Wawajhu dzalika al-hadis alladhi kharrajahu Abu Daud wa Ibnu Majah min hadis Abdullah ibn Amr marfu'an. Dan hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Amr yang secara marfu bahwasanya Nabi SAW bersabda al-ilmu salata, ilmu itu ada tiga. Maksudnya dilihat dari sisi materinya ya. Yang pertama materinya dari ayatun muhkamat, ayat-ayat yang muhkamat ya, hukum-hukum, atau sunnatun qaimah, atau sunnah-sunnah yang mesti ditegakkan dari hadis-hadis Nabi. Au faridatun adil, atau tentang faraid itu tadi, tentang hukum waris yang adil. Kemudian diriwayatkan dari Mujahid annahu qala, di sini ya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala masih memperinci tentang makna nisfu, makna setengah. Beliau membawakan riwayat-riwayat dalil-dalil yang menguatkan tentang bahwa makna nisfu itu adalah sebagian dari sesuatu walaupun dia tidak besar persentasenya. Karena kita sedang memahami mana at-tuhuru syatrul iman. Yang sering kita dengar kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, at-tuhur itu kan adalah berwudu atau bersuci. Bersuci sebagian dari iman. Beliau membawakan perkataan Mujahid. Al-Imam Mujahid mengatakan al-madmadatu wal istinsyaqu nisful wudu. Imam Mujahid mengatakan berkumur dan istinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung. Itu adalah separuh dari wudu. Coba lihat ya. Berkumur-kumur dan memasukkan air itu separuh dari wudu. Kalau kita lihat persentasenya tentu tidak seperti itu. Karena berkumur-kumur itu persentasenya lebih kecil daripada anggota tubuh yang lain yang harus dibersihkan dalam wudu ya. Ada akan tapi maksud perkataan Imam Mujahid di sini ya dimaknai wala'allahu arada annal wudu'a isman. Ya. Maksudnya kata beliau ya, maksud perkataan Imam Mujahid bahwa berkumur-kumur masukkan air ke hidung itu adalah separuh dari wudu. Wudu itu kalau dilihat dari sisi apa? Sisi sumber perintahnya itu ada dua bagian. Ahaduhuma sebagiannya itu madkurun fil Quran, diperintahkan disebutkan dalam Al-Quran. Watani ma'khuzun minas sunnah, dan sebagiannya lagi diambil dari sunnah. Wahwal madmadatu wal istinsyaqu. Dan yang diambil dari sunnah adalah hadis tentang berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Karena di Al-Quran nggak disebutkan hal ini. Jadi wudhu itu apa berkumur-kumur sebagian dari wudhu maksudnya kalau dilihat dari sumber perintahnya. Sebagian anggota wudhu itu dari Al-Quran sumbernya dan sebagiannya dari sunnah. Maka kalimat nisfu di sini itu maknanya. Aw arada anna al-madmadah wal istinsyaqa yutahhiru batinal jasad. Atau kemungkinan makna ucapan Imam Mujahid
bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu mensucikan bagian dalam dari jasad. Ya, karena kumur-kumur bagian mulut, masukkannya dalam hidung itu bagian dalam hidung ya. Wa ghasla sa'iril a'dha'i yutahhiru dhahirahu. Dan membersihkan sebagian anggota wudhu yang lain itu membersihkan zahirnya ya, seperti tangan, wajah, kepala, kemudian kaki sampai telapak kaki. Itu zahir. Jadi berkumur-kumur dikatakan sebagian dari wudhu karena dilihat dari sisi ini. Kalau wudhu kita bagi menjadi wudhu yang zahir, anggota tubuh yang zahir dan anggota tubuh yang batin, maka berkumur-kumur adalah bagian dari wudhu tersebut. Ya. Fahuma nisfani bihadal i'tibar. Maka dari sinilah kita bisa ambil simpulan bahwa kumur-kumur tadi ya, dua bagian ini ya dari sisi ini. Dari sisi sumber pendalilannya Al-Quran atau Sunnah atau dari sisi makna wudhunya itu makna mensucikan zohir atau mensucikan batin. Wa minhu qaulu Ibnu Mas'ud dan diantaranya adalah ucapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, as-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah separuh dari keimanan. Apa maksud kesabaran dari separuh dari keimanan? Ya, karena di dalam Al-Quran Allah sebutkan inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang bersabar dan bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi yang bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, di bumi ini atau di langitnya, itu adalah separuhnya orang-orang yang bersabar, separuh yang lainnya orang-orang yang pandai bersyukur. Wal yakinu al imanu kulluhu. Adapun keyakinan adalah keimanan yang eh, semuanya ya, bukan separuh. Karena di dalam Al-Quran fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi ini ada ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Karena dalam ayat itu disebutkan hanya satu orang-orang yang yakin. Tapi ayat yang lain Allah bagi dua, orang sabar dan orang bersyukur. Maka di sini kalimat nisfu al-iman ya dimaknai adalah dua sisi yang berbeda, lalu satu sisinya dianggap separuh dari sisi yang lainnya. Kemudian wajah min riwayat Yazid Ar-Raqashi dan telah datang ya riwayat dari Yazid Ar-Raqashi an Anas marfu'an dari sahabat Anas secara marfu al-imanu nisfani, keimanan itu ada dua bagian, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri, sebagiannya pada kesabaran dan sebagiannya pada bentuk kesyukur ya, bentuk syukur. Naam ya. Dilihat dari apa ini? Keimanan seperti ini dilihat dari terhadap pemberian yang sudah Allah takdirkan. Kalau keimanan dilihat ya, keimanan seorang hamba terhadap pemberian yang Allah berikan, maka sebagiannya ada yang bersabar atas dibatasinya pemberian Allah kepada hamba tersebut. Ya, ini terbukti dalam kehidupan nyata kita ya. Memang faktanya seperti itu bahwa sebagian manusia itu Allah batasi rezekinya. Dan sebagiannya Allah lapangkan. Allahu yaqbidu wa yabsut. Allahu yaqbidur rizqa liman yasha' wa yabsut. Allah lah yang menahan sebagian rezeki siapa yang Allah kehendaki dan Allah lah yang melapangkannya. Maka orang yang ketika dia disempitkan, maka dia sikapi keimanannya dengan kesabaran. Dan ketika diberikan kelapangan, dia tidak tertipu dengan kelapangan tersebut, dengan nikmat pemberian Allah tersebut, tapi dia sikapi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini
dibagi separuh-separuh, maksudnya sebagian-sebagian. Falamma kana al-iman yashmalu fi'lal wajibat wa tarkal muharramat. Kemudian ketika keimanan itu mencakup melakukan, nah dari sisi ini juga ketika dimaknai bahwa keimanan itu adalah dorongan untuk berbuat atau dorongan apa atau mencegah menahan diri dari keharaman. Jadi kalau lihat dari sisi apa amalannya, ada satu sisi dia adalah jihad, fi'lul wajibat, melakukan upaya pengorbanan untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Ada satu sisi lain, dia harus menahan diri, menahan hawa nafsu dari yang diharamkan. Wala yunalu dzalika kulluhu illa bis-sabri, dan tidak bisa kita bisa mengamalkan ini semua kecuali dengan kesabaran. Karena sabru nisfal iman. Maka dari sisi ini kesabaran itu adalah separuh dari keimanan atau sebagian dari keimanan. Karena dengan kesabaran inilah dia bisa melakukan kewajiban dan dia bisa meninggalkan apa-apa yang diharamkan. Ya, kesabaran ini. Melakukan kewajiban harus sabar ya. Sholat itu kan kita bangun terus setiap subuh, setiap hari itu. Jadi alhamdulillah jadi pola ibadah kita yang sudah Allah wajibkan ya. Waktu-waktunya lagi. Subuh kita harus sholat, zuhur, sholat, setelah itu asar, sholat, maghrib, sholat lagi, isya, sholat lagi. Padahal hawa nafsu kita malas. Subuh kita pengennya tidur. Zuhur kita pengennya juga bersantai. Asar kita pengennya istirahat atau bersantai. Maghrib kita pengennya bersantai lagi. Isya apalagi kita pengennya tidur. Tapi dengan kesabaran dia akan melaksanakan ibadah tersebut. Karena kesabaran itu bagian dari keimanan dia. Wa aidan, dan juga kata beliau, fahakada yuqalu fil wudu, maka, nah ini kesimpulan kata beliau, maka dari semua yang beliau riwayatkan tadi ya, beliau nukil tadi, dikatakan bahwa wudu itu innahu nisfus sholat. Bisa dimaknai dia adalah sebagian dari ibadah sholat. Kenapa? Karena tadi ya, rangkaian sholat itu tidak akan diterima kecuali dengan berwudu. Ya. Dan wudu itu merupakan bagian dari syarat sah sholat. Wa aidan fas sholatu, dan juga sholat itu tukaffiru dzunuba wal khataya bisyarti isbagil wudu'i wa ihsanihi. Sholat itu dia bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan, tapi dengan syarat. Syaratnya harus menyempurnakan wudu dan memperindah, memperbaik atau memperbagus wudunya ya. Fasara syatrus sholati bihadal i'tibar aidan. Maka dari sisi ini juga dari sisi menyempurnakan wudu sebagai bentuk menghapus dosa itu menunjukkan bahwa wudu itu bagian dari sholat. Sebagaimana sholat menghapus dosa, tapi sholat ini nggak bisa menghapus dosa kecuali dengan berwudu. Karena berwudu juga di antara keutamaannya menghapus dosa. Maka dari sisi ini menunjukkan bahwa wudu ini juga adalah sebagian dari sholat ya. Taib. Nafa'ana Allah bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kullah wa hadana ila siratal mustaqimah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal Syekh Muhammad, mungkin ditutup saja ya. Jazakumullah khair. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakum khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kajian malam hari ini. Kami juga mengucapkan kepada para jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Baik, demikian untuk kajian kita pada hari ini.
Sebelum kami tutup, kami informasikan dulu kepada jamaah sekalian bahwa insya Allah besok hari tanggal 16 Agustus di hari Ahad kita akan ada agenda kajian. Kami akan kembali melanjutkan pembahasan buku 50 sebab doa tidak terkabul yang mana akan diisi oleh Ustaz Najimi Umar Bakar Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk bisa ikut bergabung dalam kajian tersebut serta ikut men-share informasi kajian tersebut seluas-luasnya. Baik, demikian informasi dari kami. Kami meskipun permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada kesempatan kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.